Nah, selanjutnya tadi saya baru ziarah ke rumahnya, ke kampungnya, dusunnya Buya Syafi'i Ma'arif. Ketemu dengan istri beliau dan lain sebagainya. Dan dari sana juga saya menemukan itu. Bagaimana Buya itu terasa, kata imam masjid yang dimana Buya itu sholat selalu di sana, Buya itu serasa cuman sedang pergi sebentar untuk kemudian kembali lagi, tidak pernah terasa hilang. Dan itu logika Al-Quran kan, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mati dalam kebaikan itu sejatinya hanya hilang nyawa, tapi gak pernah mati dalam pengertian yang sebenarnya. Kayak Sunan Ampel lah. Sunan Ampel itu menghidupi berapa ribu keluarga ya, dengan orang yang dagang di sana. Dan Anda tahu, saya gak mungkin bikin cerita ini. Anda keluar dari Sunan Ampel, itu ada jajaran toko pertama di sebelah kanan. Nah, selanjutnya tadi saya baru ziarah ke rumahnya, ke kampungnya, dusunnya Buya Syafi'i Ma'arif. Ketemu dengan istri beliau dan lain sebagainya. Dan dari sana juga saya menemukan itu. Bagaimana Buya itu terasa, kata imam masjid yang dimana Buya itu sholat selalu di sana, Buya itu serasa cuman sedang pergi sebentar untuk kemudian kembali lagi, tidak pernah terasa hilang. Dan itu logika Al-Quran kan, bal ahya inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mati dalam kebaikan itu sejatinya hanya hilang nyawa, tapi gak pernah mati dalam pengertian yang sebenarnya. Kayak Sunan Ampel lah. Sunan Ampel itu menghidupi berapa ribu keluarga ya, dengan orang yang dagang di sana. Dan Anda tahu, saya gak mungkin bikin cerita ini. Anda keluar dari Sunan Ampel, itu ada jajaran toko pertama di sebelah kanan. Saya pernah beli sesuatu di sana. Karena saya kalau ziarah kubur itu cepat. Saya ziarah kubur bersama keluarga, saya pulang duluan. Saya cepat biasanya, karena saya kalau ziarah kubur itu gak pernah lama. Saya baca Yasin, baca tahlil, kalau doanya saya gak lama lah. Nah, jadi saya keluar duluan. Kemudian saya beli di penjual itu. Ada satu penjual yang dia bercerita dengan gagahnya bahwa dia tidak percaya kepada ziarah kubur. Tapi bayangin, dia makan dari duit ziarah kubur, padahal dia gak percaya. Ini kan seperti orang ateis yang gak percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan, padahal ujung-ujungnya ya dapat jodoh juga gitu, karena Tuhan kasih dia. Jadi itulah orang-orang yang mati dalam keadaan kebaikan, yang umurnya jauh lebih tinggi dari usianya. Karena itu, ayo cobalah introspeksi, apakah kita itu usianya lebih tinggi dari umur kita atau sebaliknya. Itu buat bahan overthinking nanti malam. Nah, selanjutnya mungkin agar agak relevan dengan suasana pada malam hari ini. Ini kan sebenarnya adalah satu capaian apa yang tadi dibilang oleh Kalis, bahwa pada dasarnya kita ini moderat, cuman tidak pernah dipapar oleh sesuatu yang sifatnya moderat. Sehingga kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersama untuk gerakan-gerakan moderatisme, yang terjadi seperti malam hari ini, rame kok orang moderat itu. Jadi bahwa kalau kita bekerja bersama, kita bisa kok menghadirkan yang sering saya bilang, memasjidkan kafe gitu, membuat kafe ini tetap dengan suasana pengajian. Anda kan walaupun penampilannya nyerempet neraka gini, iya kan, tapi kan Anda harus percaya bahwa kemungkinan besar ini akan menjadi pahala yang terbesar dalam hidup Anda hadir ke sini. Karena kan Anda ke sini gak niatnya pengajian ya. Anda kan gak niatnya, saya yakin bukan pengajian ini. Anda gak tahu ke sini itu ngapain kan sebenarnya. Gak mungkin Anda niatnya pengajian. Ya cuma gak tahu datang.
Jadi karena Anda tidak pernah meniatkan pengajian dan ternyata pengajian, maka kemungkinan ikhlasnya itu tinggi. Iya, karena niatnya cuma saya ke Pak Yai aja lah, saya ke main-main aja lah, iseng-iseng lah. Nggak taunya ternyata pengajian gitu. Jadi itu kemungkinan ikhlasnya tinggi. Ini kemungkinan amal Anda yang diterima satu-satunya hari ini. Dan Anda jangan khawatir. Karena kenapa? Karena seni merayu Tuhan itu intinya itu. Bahwa kata Nabi, bahkan aku pun masuk surga itu karena rahmat dari Allah. Bukan utamanya karena amalku. Ingat, bukan utamanya. Bukan berarti Anda ya sudah gak pakai beramal gitu. Yang penting nyari rahmat Allah. Gak bisa. Tarekat itu jalan utamanya itu syariat, gak bisa yang lainnya. Jadi, tapi syariat itu dilakoni bukan utamanya dengan niatan untuk kemudian mendapatkan voucher yang ditukar dengan surga nanti. Tapi bahwa itu sebagai seni merayu Tuhan, bahwa agar sampai Tuhan itu merasa, oh iya ini hamba saya, lain ini, oh ini hamba saya Paul ini. Sehingga kemudian Tuhan memberikan rahmatnya kepada kita untuk masuk surga. Walaupun menurut para sufi, walaupun satu aja sujud kita yang tulus itu diterima oleh Allah, itu akan mengantarkan kita ke surga. Cuman kan kita gak tahu yang mana. Makanya ya udah kita gambling tiap hari. Sujud ini itu ibadah untuk mencari mana yang bisa kita andalkan nanti di akhirat. Dan karena itu bisa jadi nanti Anda masuk surga. Anda masuk surga. Wah, aku masuk surga gitu. Anda nervous kan? Iya kan? Nervous kan, masuk surga kan nervous. Perasaan saya bukan orang yang frekuensinya surgawi gitu. Iya kan? Anda masuk surga, kemudian dengan masuk surga. Ditanya, "Kenapa saya masuk surga?" "Oh ya, karena pernah hadir pengajian di kafe main-main." Iya kan? Karena ikhlas, masuk Anda langsung bidadari katanya. Bidadari. Kemudian Anda masuk ke surga dengan berharap bertemu dengan bidadari dan ngapa-ngapain dengan bidadari. Tiba-tiba di sana ada Buya Syafi'i, ada Gus Dur. Itu kalau Anda masuk kemudian ada itu, kan Anda jadi gak enak gitu. Apalagi orang kayak saya gitu kan. Tiba-tiba masuk surga. Terus tiba-tiba sama Gus Dur, Habib milenial gitu. Padahal ilmunya cetek gitu, kok bisa diikuti sama banyak gitu. Kita kan, aduh,